my channel karena semuanya ada di sini. So di video kali ini gue lagi beres-beres rumah. Seperti yang kalian lihat rumah gue berantakan, padahal tiap hari berantakan. Di video kali ini gue akan bahas tentang semua gendongan yang gue suka dan kelebihan dan kekurangannya. So langsung aja kita mulai yuk. Jangan lupa untuk subscribe channel aku dan pastiin kalian like video ini. So ini ada 1, 2, 3, 4 tipe gendongan yang berbeda-beda dari brand yang berbeda-beda. So kita akan mulai dari yang pertama. Ini adalah gendongan. Kalau kalian follow Instagram gue pasti kalian tahu kalau gue suka banget sama ring sling. So ini gendongan yang gue suka nomor pertamanya adalah ring sling dari Wild Bird. Ini adalah brand dari US. Ini dia model kainnya tuh namanya linen. Kalau nggak salah, kalau gue nggak salah pronounce namanya linen. Terus pertama gue punya ring sling versi murahnya, gue beli cuma di Amazon tuh sekitar harganya $25. Tapi itu bahannya cotton dan itu jelek banget, nget. Jadi harusnya tuh ring slingnya ini dia tuh kayak ngunci, tapi setiap gue gendong Kyle ini tuh talinya tuh kayak merosot. Terus pokoknya jadinya nggak safety, jelek. Memang harganya murah, cuma $25. So akhirnya gue search lagi di YouTube, di Google, di Instagram, banyak banget yang ngerekomen si ring slingnya si Wild Bird. Ini harganya jauh berbeda dibanding ring sling pertama gue udah nggak punya, udah gue buang. Ini harganya $135 kalau nggak salah, pokoknya di atas $100. Memang harganya mahal, tapi ini worth it banget karena ini bahannya bagus, dia nggak panas, dia juga nggak tipis-tipis banget, jadi bisa dipakai untuk segala musim gitu ya. Dan ini gue pakai dari waktu pas gue travel pertama kali sama si Kyle dari US ke Indonesia, gue pakai ini dan sangat memudahkan gue banget. Jadi keuntungannya pertama, lo easy access untuk dalam segala apapun. Lo tinggal begini, lo tinggal keluarin anak lo kalau mau turun atau mau gendong, tinggal brek, taruh. Ini fungsi ring ini adalah ngunci si kain ini, jadi nggak bakalan turun, nggak bakalan lepas karena dia ngunci si ini nih. Gue akan tunjukin caranya gimana. Kalau kalian pengen aku bikin tutorial cara gendong pakai ring sling, terus cara ngecilinnya, gedein gimana, nanti gue akan bikin videonya kalau kalian mau. Jadi basicnya begini aja. Nah gini, taruh anak kalian di sini, mau di depan, mau di samping, terserah. Abis itu kalian bisa kencengin, tinggal ditarik begini, atau mau longgarin juga tinggal begini, tarik tuh. Jadi gampang banget. Dan juga waktu gue ke Indonesia, gue pakai ini tuh si Kyle tuh umur 6 bulan dan gampang banget untuk netein di dalam carrier. Yes, gue netein si Kyle di dalam carrier karena gampang banget jadinya. Jadi ini tinggal dilonggarin, Kyle di sini. Abis itu gue tinggal netein doang, Kyle nete nunduk gitu. Terus ini sisa kain ini gue bisa nutupin sebagai ngecover tete gue supaya tete gue nggak diumbar kemana-mana. So ini gampang banget, makanya gue suka. Tapi ini untuk sampai 15 kg dan si Kyle sekarang hampir 15 kg. Jadi kayaknya gue harus merelakan ring sling ini untuk nggak pakai ring sling lagi karena oh ya, kalian juga harus aware sama berat badan anak kalian sama gendongan. Jadi ini kan disuruhnya cuma sampai 15 kg, jangan lebih karena nanti bisa putus. Soalnya gue pernah nonton di berita bahwa ada anak dia pakai gendongan yang buckle gitu, terus di eskalator hampir jatuh ke lantai bawah gitu gara-gara talinya tuh putus. Makanya penting banget kalau kalian invest di gendongan yang bener-bener bagus. Memang gendongan tuh rata-rata mahal, tapi kualitasnya bagus daripada lo beli gendongan yang asal, yang murah gitu ya, tapi kualitasnya jelek, nyawa anak lo melayang cuy. Daripada begitu mendingan lo invest yang harganya mahal tapi kualitasnya bagus. Negatif si ring sling ini adalah kalau misalkan kalian berpergian pakai pesawat terbang di airport, itu kan ada, kalau di airport suka ada apa sih namanya, kita harus ngeluarin metal detector gitu kan. Nah ini nggak lolos metal detector. Jadi biasanya tuh kalau kalian ibu-ibu yang bawa gendongan itu
lo nggak harus lepasin anak lo kan, lo nggak harus nurunin anak lo tinggal gendong, habis itu lewatin metal detector. Tapi ini nggak bisa lewat metal detector, jadi mau nggak mau setiap lo ada metal detector, lo harus buka ring sling karena nih ada, gue nggak tahu ini bahannya besi atau apa, pokoknya ini nih, nah ini nggak bisa masuk metal detector, jadi lo mau nggak mau lo harus buka ring slingnya. Abis itu taruh di apa tuh namanya, di mesin yang jalan itu tuh lo, yang buat barang itu. Abis itu lo taruh, lo gendong anak lo, terus kalau udah lewat ring slingnya lo ambil, lo pakai lagi, terus lo adjust lagi. Jadi ribetnya adalah kalau kalian berpergian pakai pesawat, gue saranin kalian jangan pakai ini di airport karena bakalan ribet banget. Kalian harus taruh anak kalian, habis itu di scan, habis itu adjust lagi. Jadi kalau gue saranin kalau kalian mau berpergian pakai pesawat jangan pakai ring sling, oke? Oh iya, gue lupa. Ini sangat gampang masukin si Kyle karena si Kyle nggak pakai sepatu. Tapi kalau Kyle pakai sepatu itu susah banget masukin Kyle ke sini. Tapi nggak banget sih, cuman lebih susah. Dan ini dia. Hai. Dan kalian bisa hands free. Kalau kalian mau kencengin tinggal tarik, mau longgarin juga tinggal tarik, tinggal buka ring slingnya sedikit. Habis itu jangan lupa juga nih diangkat tangannya, anaknya, karena dia berat badan dia tuh ngunci si slingnya ini. Taruh depan juga bisa, seperti yang kalian lihat, si Kyle lagi males digendong. Dan ini juga lumayan gampang sih aksesnya, untuk kalau Kyle mau turun tinggal buka aja kayak ininya. Dan kalian kalau kalian males buka pasang lagi, gue biasanya pakai ring sling ini begini, jalan-jalan ke mana-mana. Kalau si Kyle mau digendong lagi tinggal masukin, pluk, udah beres. So kita langsung lanjut ke gendongan nomor 2. So gendongan yang kedua ini adalah yang gue pakai dari Indonesia ke Amerika, karena pengalaman gue dari Amerika ke Indonesia itu ribetnya itu cuman lewatin metal detector. Gue harus buka ring sling, jadi gue beli ini. Ini gendongan yang tinggal plug masuk gitu doang loh, gini. Nah gitu, ini bisa polos, bisa motif. Nah ini nanti gue akan tulis mereknya apa, gue lupa. Oh ini dia mereknya Petite Mimi. Ini mereknya Petite Mimi. Gue beli di Baby Store di Bogor, tapi gue rasa kalian bisa beli dimanapun. Keuntungan yang pertama adalah simple banget, kalian nggak perlu adjust, nggak perlu gedein kecil, karena ini tinggal brek masuk, taruh anak lo, udah gitu. Tapi kekurangannya menurut gue adalah ini tuh ada 3 size. Ini ada size small, medium, large, tergantung berat badan lo berapa. Kalau nggak salah ini yang medium, dan gue udah semakin menggendut, jadi ini udah sempit di gue. Kalian bisa lihat nih. Kayak gini. Jadi kayaknya kalau badan gue yang sekarang itu gue harus pakai size yang large. Dan kakak gue sendiri tuh suka banget, dia penggemar gendongan ini. Sampai dari awal sampai Kela udah nggak pakai gendongan, itu dia selalu pakai gendongan yang modelnya ini. Tapi kekurangannya adalah kalau kakak gue tuh sering banget beli gendongan model ini karena dia tuh lumayan cepet melar. Jadi dia bakalan melar ngikutin postur tubuh anak kamu dan kamu. Jadi ininya tuh udah melar. Jadi setiap, kalau bisa dibilang 3-4 bulan sekali tuh kakak gue bakalan beli gendongan baru yang model ini, karena melar udah nggak sekenceng kayak baru beli. Melarnya bukan yang melar banget, tapi melarnya tuh melar ngikutin apa sih namanya, bisa dibilang melarnya tuh melar ngikutin badan kalian sama anak kalian, ngerti nggak sih? Jadi kayak udah pas aja gitu, tapi nggak sekenceng kayak gendongan baru, ngerti nggak sih? Tapi nggak longgar banget, tapi pas aja jadinya gitu, kayak gitu. Jadi dia harus 4 bulan sekali lah, let's say 4-5 bulan sekali dia harus beli gendongan karena udah melar gitu. Kekurangannya itu.
Abis itu, ini kelebihannya juga kalian, kalau kalian menyusui, kalian bisa pakai sebagai nursing cover. Nah, gini. Terus jadi kayak sebagai nursing cover, tapi again ini size medium, gue harusnya udah pakai size large kalau gue pakai gendongan ini, tapi gue udah nggak pakai gendongan ini lagi karena udah kesempitan. So ini dia gendongan ke nomor 2. Jadi kalau kalian suka yang simple, kalau kalian suka pakai ring sling tapi kalian mau berpergian pakai pesawat terbang, pakai ini salah satu alternatifnya pengganti ring sling. Oh ya, again, tapi ini nggak bisa di-adjust, itu kekurangannya. Jadi cuman pakai gendong udah, lo nggak bisa longgarin, lo nggak bisa kencengin, udah gitu doang. Ini gendongan model buckle, ini yang lumayan cukup terkenal. Gue punya Ergo Baby waktu pas gue di Indonesia, itu juga bagus, dan itu merek terkenal ya pasti. Tapi bodohnya gue kagak kebawa ke Amerika, aduh bodoh emang. Ini merek apa ya? Nggak ada merek. Oh, mana sih mereknya? Oh, ini mereknya Infantino. Ini yang gue suka apa ya, gue tuh punya sakit pinggang, dan kalau pakai ini itu sakit pinggang gue sangat nggak berasa. Ini enak banget kalau kalian punya sakit pinggang. Abis itu ini enak aja gitu. Abis itu kalian juga bisa adjust, gedein, kecilin. Gue pernah coba netein pakai ini, tapi nggak seenak gue netein kail pakai ring sling. Tapi tetap masih bisa, cuman gak seenak kalau gue netein pakai ring sling. Gue nggak punya, negatifnya adalah menurut gue agak ribet aja kalau gue harus pasang buckle belakang, buckle depan. Abis itu begini lagi, menurut gue agak ribet aja gitu kalau menurut gue. Tapi pas udah dipakai itu enak banget karena pinggang lo tuh nggak sakit. Itu habis itu ini juga bisa facing, anak lo bisa ngadep ke depan, anak lo bisa ngadep ke lo, dan juga bisa digendong di belakang gini. Tapi yang gue nggak suka pakai gendongan kayak gini adalah kalau anak gue gendong terus ngadep ke gue, itu gue berasa kayak perut gue sama perutnya Kyle tuh kayak beradu, tau nggak? Jadi kayak susah napas gitu. Gue sih ngerasanya kayak gitu. Gue ngerasa kayak perut gue sama perutnya Kyle tuh kayak beradu-aduan. Jadi gue nggak suka pakai ini. Tapi ini gue suka kalau gue lagi sakit pinggang dan gue harus gendong Kyle. Iya. Tapi ini banyak banget penggemar bapak-bapak yang pakai ini karena lebih kayak super daddy gitu loh kalau pakai gendongan yang kayak gini. Dan gue sering banget ngeliat orang bule, bapak-bapak pakai gendongan kayak gini. Itu gue ngeliat kayak seksi banget gitu loh kalau bapak-bapak pakai gendongan ini di airport sama anaknya. Gak tahu ya. Kayak gitu. Dan ini juga lulus metal detector. Jadi kalau kalian mau berpergian pakai pesawat, kalian bisa pakai ini. Nah, terus juga ini bisa sampai rata-rata tuh gendongan yang kayak gini tuh sampai 15 kilo. Tapi gue baru tahu kalau ada merek Tula. Ini gue baru tahu dan gue pengen beli itu. Nanti gue akan review buat kalian di Instagram gue kalau kalian mau. So stay tune, jangan lupa follow Instagram gue. Jadi si mereknya Tula ini itu dia bisa gendongannya modelnya kayak gini. Ini gendongannya tuh dia tuh bisa sampai 30 kilo plus. Nah, biasanya gendongan yang model kayak gini tuh cuman bisa sampai 15 kilo. Ergo Baby juga cuma sampai 15 kilo. Jadi gue kayak pas gue tahu dia bisa sampai 30 kilo, gue kayak malah makin menghemat ya nggak sih? Karena gendongan makin bisa lama dipakainya, lo makin hemat, lo nggak perlu beli gendongan lagi, iya nggak sih? So iya, kalau kalian pengen beli yang merek Tula itu namanya Tula Preschool Carrier. Masukin, beng, bakal lagi. Jatuh. Awas dulu bang. Bakal lagi. Yang terakhir. Bakal lagi. Tunggu dulu bang. Awas dulu. Nah. Beng. Ini. Tuh. Ini juga hands free. Tuh. Bagus buat pinggang kalian. Oke, kita buka karena anaknya maunya sekarang jalan-jalan. Nah, kayak gitu.
Dan kalau misalkan kalian pakai kayak gini terus, kayak pakai ini ya, kayak mau abis itu ini gendongan yang baru gue beli. Ini adalah hips carrier. Ini dari Tush Baby. Nah ini kalian tinggal pilih gendongannya. Ini si hip seatnya mau di kiri, kanan, abis itu depan. Gue suka gendong Kyle tuh di sebelah kiri, jadi gue akan taruh hip seatnya di sebelah kiri. Abis itu ini modelnya tuh ada strapnya, jadi model strap. Jadi kayak pakai korset gini. Habis itu lo puter, nah kayak gini. Dia juga ada buckle-nya, buckle. Terus kita puter, nah gini. Nah si Tush Baby ini yang bagusnya adalah, gue tuh nggak pernah suka hip seat, tapi hip seatnya Tush Baby tuh buat gue cinta banget karena dia modelnya tuh nggak norak dan nggak jelek. Dan sepanjang belt ini itu adalah kantong. Jadi ini adalah hip seatnya, ini anti slip dan dia tuh ada kulitnya, jadi nggak bakalan jatuh anak lo. Tapi kekurangannya ini adalah tidak hands free. Jadi kalau anak lo di sini, lo satu tangan tuh harus tetap pegang anak lo supaya anak lo nggak ngejublak. Tapi ini juga bagus untuk yang punya problem sama sakit pinggang, karena nggak bakalan sakit pinggang pakai ini, percaya sama gue. Dan biasanya itu ibu-ibu tuh suka gendong anaknya di sebelah kiri atau kanan. Dan secara kita nggak sadar itu tuh bakalan bikin pressure pinggang kita tuh makin berat, dan itu bisa bikin sakit pinggang dan bisa bikin postur tubuh kita tuh miring, jadi malah makin parah pinggang lo. Jadi ini yang gue suka tuh banyak banget kantongnya, dan ini tuh zippernya bisa di kiri bisa kanan, jadi sangat memudahkan ibu-ibu. Dan ini kantongnya gede banget, kalian bisa taruh mini diaper bag kayak Pampers, handphone, kartu ATM, duit, mainan gini. Terus di depannya gue akan buka biar kalian bisa lihat dengan jelas. Di sininya lagi juga ada kantong lagi, bisa naruh ATM. Terus geser lagi, ini kantongnya banyak banget, geng, tenang aja. Habis itu ini ada ini ya, size apa, ada tempat lagi untuk naruh sesuatu kan, duit, ATM, apa segala macem lo bisa masukin di sini. Dan ini kantongnya gede. Geser lagi, ini ada tempat buat susu tuh atau botol minuman. Terus di sini ada cantolan kecil. Ini kalian bisa buat gantung sanitizer atau mainan anak kalian. Habis itu jangan lupa di sebelah sini juga ada pocket lagi. Habis itu mungkin bisa taruh minuman lagi di sini. Pokoknya tempat lagi. Jadi memang nih sepanjang ini adalah kantong. Nih. Tuh, kantong semua. Jadi bukan hip seat doang, tapi jadinya kalau misalkan kayak gue misalnya, gue cuma pergi ke supermarket sebentar, gue nggak perlu bawa diaper bag yang gede, gue cuma bawa ini doang, dan gue nggak perlu bawa apa-apa lagi karena semuanya udah ada di sini, di hip seat gue. Bisa taruh samping, taruh depan, ya kan? Terus kalau kalian punya bayi yang lebih kecil, kalian ini juga bisa sebagai nursing pillow, kayak support bayi kalian. Jadi kalian bisa sambil netein, bisa bayinya bisa taruh di depan, di belakang, ngadep depan, ngadep belakang, kiri, tapi nggak bisa taruh belakang karena kan nggak ada yang pegangin, ya kan? Tapi ini kekurangannya adalah ini nggak hands free. Jadi kalau kalian mau gendong anak kalian di sini, kalian harus ada tangan satu yang jagain tangan anak kalian supaya nggak ngejublak ke belakang. Tapi ini bagusnya sama kayak gendongan yang bakal pertama tadi, karena dia tuh nggak bakalan bikin kalian tuh sakit pinggang gitu. Ini yang gue suka. Dan juga, oh iya, gue lupa mention, kekurangan yang ini adalah si gendongan yang buckle ini tuh bulky banget kalau misalkan dibawa kemana-mana. Gue udah ngelipet berbagai macam cara, tapi tetap, nah, tetap gede, tetap bulky. Gue nggak ngerti, jadi kayak makan tempat gitu di diaper bag. Sedangkan kalau gendongan yang model ini sama ini nggak makan tempat. Lo bisa lipet doang, kayak ngelipet baju, terus tinggal dimasukin ke diaper bag. Udah, jadi nggak makan tempat. Dan yang ini, si hip seat yang ini
kalian juga bisa lipat. Oh ya, ini bisa ada talinya, jadi kalau kalian ada tali lebih kalian nggak ngewer-ngewer. Ini, nah ini, jadi talinya nggak ngewer-ngewer, gitu. Habis itu, sekarang gue mau nunjukin ngelipet. Ini juga bisa dilipat. Nah, jadi dia ada kancingnya. Jadi dia ada, mana tadi kancingnya deh? Oh ini. Jadi dia ada kancingnya di sebelah sini. Ini ada pengaitnya. Jadi ini tuh kalian bisa lipat. Moncong. Gimana sih ini dia? Nah, kalian bisa lipat ini. Tuh. Dan si Tush Baby ini bisa dipakai sampai 20 kilo. Jadi dari semua gendongan yang tadi aku punya, si Tush Baby ini adalah gendongan yang paling bisa dipakai jangka waktu lama, yaitu bisa sampai 20 kilo. Yang lainnya cuman maksimal sampai 15 kilo. Yang ini 20 kilo. Hai geng, sekarang gue udah pakai ini. Tuh, gue bisa lepas tangan gendong si Kael. Tapi tetap ini nggak direkomendasiin. Kalian harus tetap pegang at least satu tangan tuh. Seperti yang kalian lihat kan, dia nggak mau digendong, dia mau jalan, terus nanti berapa menit kemudian dia minta gendong lagi. Nah, kayak gini, tuh, tuh bisa turun lagi dengan gampangnya, atau kita bisa nah, ini tuh dia nggak mau, dia maunya turun. Dan seperti yang kalian lihat gue nggak harus ngapa-ngapain, cuman gendong Kael terus taruh lagi, terus naikin lagi. Jadi ini bener-bener gampang banget, nggak ribet. Terus kalian bisa jalan begini sambil taruh barang-barang kalian di sini, jadi kalian nggak perlu bawa tas. Oke deh geng, itulah tadi video dari aku. Semoga membantu buat kalian yang lagi cari gendongan. Di komen di bawah favorit gendongan kalian apa, versi yang mana dan mereknya apa. Aku mau tahu dong gendongan favorit kalian. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram aku di @michellesaragilin. So sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.